Adam Alis jadi sorotan setelah mengunggah video di Malaysia yang dianggap menyinggung aparat setempat. Unggahannya viral dan menimbulkan reaksi negatif dari publik Malaysia hingga polisi di sana mulai menyelidiki. Adam dan netizen boboto sebaiknya menahan diri dari komentar tambahan, menjelaskan maksudnya secara tenang atau meminta maaf bila perlu, serta berkonsultasi dengan pengacara dan pihak KBRI untuk pendampingan. Kasus ini bisa mendampak pada citra pribadi dan hubungan antar negara, sehingga langkah hati-hati, kooperatif, dan tidak emosional menjadi kunci untuk meredakan situasi. Hal kecil yang biasa bisa menjadi tidak biasa jika terjadi di negeri orang. Komunikasi secara politis, kooperatif, dan rendah hati sangat dianjurkan sebelum proses penyelidikan dilanjutkan tahapannya. Semoga tak mengganggu kesiapan Persib di ajang Asia dan domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum berangkat nih teman-teman, banyak banget notif ya yang bilang, "Kak Eko, kasusnya Adam Alis gimana?" Nah, buat teman-teman yang belum tahu kasusnya Adam Alis ya, silakan cari tuh ya seperti apa kasusnya. Tapi intinya harus dibedakan nih, mana kejadian yang nuansanya hukum banget tapi sebetulnya sudah clear, sama kejadian yang terkesan bukan persoalan serius untuk orang Indonesia, tapi itu adalah persoalan serius di Malaysia ya. Karena kan tiap negara itu walaupun serumpun, walaupun tetangga ya, ada sistem politik yang berbeda, ada sistem hukum yang berbeda, ada juga kultur hukum yang berbeda ya. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah sosiokultural segala macam. Nah, ini ntar akan jadi pelajaran ya. Saya bahas singkat aja nih. Jadi teman-teman, ketika kasus yang pertama tuh kan dimulai dari Adam Alis katanya melawan arus, lalu juga didatengin sama aparat kepolisian di sana ya, di Malaysia. Nah, itu setelah menunjukkan KTA ya, kartu tanda anggota, apa tentara, apa polisi ya, bahwa oh ternyata kamu anggota gitu ya, prajurit apa, itu kan sebetulnya sudah clear ya, ada yang namanya diskresi gitu. Nah, saya nggak akan membahas apakah diskresinya dibenarkan atau tidak, tapi dalam penegakan hukum lalu lintas itu memang wajar ada yang namanya diskresi ya, pertimbangannya itu betul-betul diambil saat itu oleh si penegak hukum ya. Nah, dalam perspektif hukum yang universal ada yang namanya itu prinsip teritorialitas ya, teritori. Nah, jadi hukum Malaysia itu berlaku untuk warga negara Malaysia dan juga warga negara asing yang sedang tinggal atau berada di wilayah kedaulatan Malaysia. Makanya tindakan dari kepolisian ya itu sebetulnya sudah benar ya, dengan menghentikan mobil isinya WNA segala macam sudah benar. Jadi ketika ada diskresi itu pertimbangannya bukan karena oh ini WNA apa, tapi karena memang KTA-nya itu ya. Nah, itu makanya saya nggak akan membahas itunya, tapi intinya itu kan sudah clear ya. Mungkin dianggap sesama profesi, kan bisa jadi ya, oh sarua ya mah tentara atau sarua ya aparat negara gitu ya, atau sama-sama polisi atau apa. Itu ada diskresi dan itu kan sebetulnya sudah clear kan. Mereka juga nggak diapa-apain sebetulnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Adam Alis membuat konten ya dan menyebutkan seakan-akan wah itu kalau nggak ditunjukin kartu anggota itu udah mau minta uang katanya. Nah, itu persoalan paling serius saudara-saudara ya. Itu gitu. Jadi ini kita banyak hal ya yang mempengaruhi ya tentang kewibawaan institusi publik misalkan. Kalau di Indonesia kan hal kayak gitu guyonan ya, ada yang bikin viral, meme, terus parodi-parodi mungkin udah biasa ya. Ini kan berkaitan juga dengan kondisi terkini ya, kondisi aktual di negara itu. Di Indonesia mungkin persepsi-persepsi terhadap penegak hukum mungkin ya lagi beginilah ya, lagi di bawah, mungkin kan banyak kasus juga, banyak kasus viral, terus kejadian Sambo ya, dan juga banyaklah aparat-aparat begitu. Jadi dianggap biasa, lucu, negara apa Konoha gitu. Tapi nggak bisa kalau di negara seperti Malaysia, apalagi kalau misalkan kita lihat indeks-indeks ya, termasuk pendidikan, mereka tuh sekarang lebih terdidik ya, lebih terdidik. Jadi nggak bisa bercanda-bercanda seperti itu dibawa ke ranah publik. Nah, ada semacam undang-undang ya, saya tuh pernah ketemu sama peneliti dari Malaysia, kita bahas undang-undang ITE. Di sana tuh kalau nggak salah ada namanya undang-undang komunikasi ya, undang-undang komunikasi. Itu juga banyak tuh bersinggungan dengan kebebasan berekspresi ya, tapi mereka lebih rigid ya, mereka punya indikator, punya parameter yang tegas. Kalau ini bukan lagi kebebasan ekspresi nih, ini udah jatuhnya menghina institusi negara. Nah, itu mereka lebih tegas juga di sana ya. Nah,
ini kita berarti bicara tentang undang-undang komunikasinya Malaysia ya, atau entahlah namanya apa ya, semacam undang-undang ITE kalau di kita ya. Nah kalau misalkan itu terbukti ya, ini kan katanya sudah mulai penyelidikan nih sama apa pihak kepolisian di sana ya. Ini jadi aparat itu bisa bereaksi teman-teman ya. Karena apa? Salah satunya adalah karena laporan-laporan masyarakat. Nah laporan-laporan masyarakat ini kan kemarin viral ya. Jadi netizen Malaysia atau warga Malaysia ini kemarin menyerbu dan meramaikan jagat maya. Otomatis kan dimensin juga tuh aparat keamanan di sana, dan aparat keamanan sudah merespon ya, akan memulai penyelidikan. Nah kalau misalkan penyelidikannya itu terbukti bahwa wah ini melanggar nih undang-undang apa komunikasi kita gitu ya, dan ini nggak ada hubungannya sama kebebasan ekspresi tapi jatuhnya fitnah, merendahkan, menghina, nah itu baru bahaya ya, bahaya itu ya, karena seperti saya sebutkan tadi tentang asas teritori. Hukum Malaysia bukan yang lalu lintas ya, bukan yang lalu lintas sudah clear ya. Nah ini kita bicara tentang kontennya Adam Alis ya, bahwa hukum Malaysia ini ya yang berkaitan dengan penghinaan atau apa ini terpenuhi nih deliknya misalkan sama Adam Alis yang warga negara asing. Nah itu agak repot gitu ya, karena apa? Karena misalkan ada KBRI atau apa ya, itu sifatnya konsuler ya, ada diplomatik konsuler, itu bukan untuk menghentikan penyelidikan. Nah ini kalau misalkan ini diproses terus, ini bisa bahaya ya. Bahaya itu sebetulnya lebih ke karir juga sih, karir, terus persepsi, citra gitu ya. Citra Indonesia kan jadi ugal-ugalan gitu. Di sana tuh kesannya membuat onar banget gitu. Udah mah yang di segmen tenaga non formil ya, itu banyak yang dianggap berulah tentang izin, tenaga kerjanya nggak beres, lalu juga kerja di sektor-sektor non formil ya, yang maaf kan diinjak gitu ya. Ternyata di segmen yang populernya juga sama aja katanya orang Indonesia. Kalau kita dihina marah gitu kan, jadi agak susah nih ya. Ini jadi maksudnya sebagai public figure ya, citra-citra seperti ini memang penting nih ya. Jadi sebetulnya nanti harus ada SOP lah dari Persib PT PBB ya, terkait ini keberadaan para pemain, staf ofisial di luar negeri ya. Jadi jangan sampai kalau ada hal yang bersinggungan, apalagi bersinggungan dengan hukum dan berpotensi memantik kejadian lebih besar di kedepannya, itu harusnya ada SOP-nya, misalkan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kalau terjadi seperti ini maka harus menunggu keputusan tim dan segala macam ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Jadi kalau misalkan nanti sampai diproses betul-betul ya, penyelidikan dimulai, ini bisa kena gitu. Nah langkah preventifnya apa? Yang pragmatis sekarang adalah sebetulnya komunikasi ya. Ini bisa jadi yang namanya hubungan kedua negara ini kan hubungan politis sebetulnya. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah sebelum efek yuridisnya semakin nyata, politis dilakukan ya. Saya nggak tahu nih, kemungkinan besar gini, karena kan hukum nasional Malaysia yang dianggap dilanggar ya. Ada kemungkinan nanti yang bereaksi itu selain polisi adalah Kemenporanya, ini kan ranah olahraga, atlet gitu ya. Kemungkinan Kemenporanya sana itu nanti mungkin ke Kemenporanya Indonesia ya. Tapi ini kan asumsi ya. Kemenpora Indonesia baru permintaan maaf, kalau nggak nanya dulu ke Persib apa ya dari Kemenpora kita, itu baru nanti ada komunikasi seperti apa gitu. Tapi intinya gini, yang paling nyata ya, hukuman seperti ini kan konsekuensi pidananya ada tuh di undang-undang komunikasi lah, undang-undang ITE-nya Malaysia itu ada itu. Itu kan yang paling parah itu kan hukuman ini badan ya, hukuman penjara, ditahan. Nah itu kayaknya enggak, jangan sampai terjadi. Agak lunaknya denda ya, denda juga kemungkinan ada. Nah tapi ada juga hukuman berupa permintaan maaf ya. Nah kemungkinan kedepannya kalau ini betul-betul diselidiki lalu masuk ke tahap penyidikan ya, ada kesimpulan dari sana ya, semoga permintaan maaf aja deh ya cukup, dan itu bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Karena ini kan berkaitan juga dengan ada komunitas bobotoh di luar negeri, itu saya juga dengar info, diliatin videonya sama orang JFA ya, waktu itu kan ini dari negara kamu katanya gini-gini, kenapa ya malam-malam tiba-tiba ada suara-suara apa, kami agak kaget katanya, karena orang Jepang itu nggak biasa dengan dengan dianggap dia tuh ngekos dengan budak anyar ngekos, jadi tanya saya iya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Dan yang utama adalah jangan menganggap candaan-candaan, apalagi yang konteksnya itu martabat institusi, dianggap sama di Indonesia beda ya. Di luar negeri sana itu banyak sekali warga negara atau masyarakat yang sangat respect ya
dan mereka memiliki kebanggaan sangat kuat dengan pemerintah mereka, institusi mereka. Apalagi kayak Malaysia ini kan masih punya raja nggak, jadi ada bentuk-bentuk monarki kan ya, republik monarki gitu ada. Kayak di Inggris nih, mereka itu walaupun itunya republik demokratis, tapi kan ada keluarga kerajaan, mereka sangat respect itu sama apa, sama institusi-institusi seperti itu ya. Nah, jadi harus dibedakan sama Indonesia sehari-hari ya. Emang di Indonesia mah barodor lah, selalu lucu lah, naon ki jadi heureuy ya. Nah, kalau di sana nggak bisa seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke saling sindir sama ini, nah saya khawatir di sana itu malah solid kan. Jadi bangsa yang sering kita sindir tuh tetangga malah lebih solid, warga negara, pemerintahnya. Nah, jadi ngeri gini kan. Oke teman-teman, yuk ini lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.